Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan kembali dengan sebuah cerita seorang leluhur kultus yang telah terbunuh dalam peperangan dahsyatnya dengan Raja Iblis 140 tahun yang lalu. Namun ia akhirnya bangkit kembali dengan tubuh seorang pemuda dengan tekad untuk membalaskan dendam atas kekalahannya. Oke, kalau gitu siapkan handsfree dan langsung aja kita mulai masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya, Mimin udah ceritain kalau Jeonma yang terpental jauh akibat terkena teknik mematikan milik monster Necromancer. Hyeokgaek yang panik kemudian segera lari ke arah sang majikan untuk bertanya mengenai keadaan sang majikan. Rupanya Jeonma masih bisa bangkit meski dia mendapatkan luka yang cukup parah. Jeonma juga ngira kalau Necromancer yang ada di depannya ini berasal dari sekte Kunlun. Dia nebak kalau 140 tahun yang lalu Raja Lich udah ngerubah orang-orang yang dikalahkan jadi iblis Necromancer. Di saat yang sama, sang Necromancer rupanya sangat marah karena serangan Jeonma udah berhasil ngelukain wajahnya. "Kau bukan apa-apa selain manusia, biar aku tunjukkan padamu ketakutan yang sebenarnya itu," ucap Necromancer. Di sisi lain, Jeonma minta supaya tentara bayarannya bertahan dalam pertarungan tersebut selama 1 menit. Tentu saja Hyeokgaek terlihat gak yakin kalau ia bisa ngelakuin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sang majikan. Necromancer pun tiba-tiba berteriak dan berkata kalau ia akan musnahin semua makhluk yang ada di bumi dan akan ia bangkitkan kembali jadi iblis di bawah kendalinya. Dengan berkomat kamit mulutnya membaca mantra, Necromancer pun memanggil semua mayat yang telah terkubur di dalam reruntuhan tersebut. Tentu saja, Hyeokgaek dengan segera berlari membawa sang majikan menjauhi tempat itu. Tapi Necromancer yang mengetahui rencana Hyeokgaek dengan segera menghalangi kepergiannya. Kemudian, Necromancer pun memerintahkan para bawahannya untuk segera menangkap para manusia lemah itu. Hyeokgaek sebenarnya nggak yakin kalau mereka akan selamat dari pertarungan tersebut. Namun dia tetap berjuang dan meneguk beberapa botol potion yang sangat mahal untuk mengembalikan kekuatannya. Hyeokgaek berkata, kalau mereka berhasil keluar dari tempat itu, dia pasti akan minta bayaran yang setara dengan semua ini. Di saat yang sama, Necromancer juga memerintahkan para pasukannya buat nyerang mereka. Sementara itu, para pejuang rupanya kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Nam Socheon mengira kalau gempa bumi di tempat itu terjadi karena mereka telah memicu jebakannya. Nam Gonghu kelihatannya sangat bingung, sebab yang ia tahu mereka udah nyingkirin semua jebakan yang ada. Tak lama setelahnya, tiba-tiba lantai Dogeon itu meledak. Untungnya Nam Socheon dengan segera berhasil menyelamatkan nyawa Nam Gonghu. Tapi para pasukan lain yang masih terjebak dan terkenal dekan itu tiba-tiba berteriak dengan sangat histeris. Mereka rupanya udah kena kutukan mengerikan milik Necromancer. Nam Socheon pun segera merintahin para healer buat nyembuhin para pasukan yang kena kutukan dan nyiapin barrier buat ngalangin kutukannya. Namun ternyata ledakan itu nyebar ke semua titik dan nyebabin para pasukan kalang kabut. Ngelihat para pasukannya udah gak berdaya, Jeonbi pun merintahin Profesor Wolsan buat nanganin masalah ini. Tapi rupanya Pak Tua itu juga gak tahu harus berbuat apa karena semua jalan udah ketutup. Ia berkata kalau kutukan ini adalah kutukan majemuk yang terdiri dari 5 lingkaran. Di sisi lain, Nam Socheon juga kebingungan karena ngelihat Nam Gonghu udah gak sadar. Raja Pedang yang marah pun berpikir kalau seperti ini terus dan gak ngelakuin perlawanan, mereka semua pasti akan mati. Karena itu, ia kemudian berusaha buat bangkitin semangat jiwa para pasukannya supaya tersadar dan balikin keadaan.
Sedangkan Hellkite rupanya sedang berjuang buat bisa kabur dari para pasukan Necromancer. Dia nggak punya pilihan lain selain terus lari sambil bopong tubuh majikannya yang masih belum sadar juga. Dia pun dengan segenap tenaga terus berteriak dan memanggil-manggil sang majikan supaya cepat bangun. Dan tanpa disadari, ternyata Hellkite juga kena kutukan Necromancer dan mulai kehilangan kesadarannya. Tapi ia tetap berjuang supaya usaha yang telah dikeluarin gak sia-sia. Gak lama kemudian tiba-tiba iblis Banse muncul di depan Hellkite. Karena itu ia pun dengan segera gunain teknik Ultimate Death Arts. Enyahlah hantu kotor. Di sisi lain iblis Death Knight tiba-tiba juga datang dan ngibasin senjatanya. Hellkite ternyata sadar kalau dari tadi para iblis itu ngarahin serangan mereka ke majikannya. Hellkite kelihatannya udah mulai kewalahan dan gak bisa bertahan lagi. Ia terus usaha buat lari dari kejaran para pasukan iblis itu dan gak nyerah meski kutukan Necromancer di dalam tubuhnya udah nyebar. Dia kemudian ngelemparin tubuh sang majikan dan terus berjuang melawan para iblis itu. Hellkite berkata, meskipun harus mati, dia gak akan kalah sebelum bertarung. Tapi saat Hellkite mau ngeluarin Blood Demonic Fist, tiba-tiba Jeonma menghentikannya. Hellkite juga terkejut saat ngelihat muka majikannya yang kelihatannya nyeremin. Ketika iblis Death Knight datang dan berniat menyerangnya, Jeonma pun maju dan merapal sebuah mantra sihir. Di saat yang sama, Hellkite hanya bisa terdiam dan melihat apa yang majikannya itu lakuin. Jeonma kemudian gigit tangannya dan mengaktifkan beberapa teknik sihir termasuk teknik Sovereign Punishment. Setelah mendengar mantra itu, para iblis tiba-tiba bertarung satu sama lain. Hellkite rupanya masih terdiam dan tidak bisa memproses apa yang ia lihat ini. Komandan Knight Luther siap melayani Anda, Master, ucap Death Knight yang datang menemui Jeonma. Saat para monster-monster itu masih bertarung, Hellkite pun ingin bertanya mengenai cara sang majikan bisa ngelakuin semua ini. Jeonma pun berkata kalau mereka masih beruntung karena sihir itu hanya sihir Hellgyu. Tapi Jeonma gak mau bahas tentang sihir itu karena akan sangat melelahkan. Jeonma lebih tertarik membahas baju armor yang ia dapatkan sebelumnya. Jeonma ngerasa kalau ia gak gunain baju armor itu tadi, kemungkinan saat ini pasti sudah mati. Ya itu karena Jeonma yang makai ya. Coba kalau si Hellkite yang makai udah pasti koit juga. Meski begitu, Hellkite ternyata masih ingin tahu mengenai sihir Hellgyu yang tadi mereka bicarakan. Dia sangat tertarik untuk mengetahui cara sang majikan bisa mengendalikan monster-monster itu. Karena terlalu banyak bicara, Jeonma pun mukul Hellkite sampai membuatnya pingsan. Jeonma kemudian berniat untuk beresin masalah sebelumnya yang masih belum selesai dengan Necromancer. Tapi Jeonma sebenarnya juga belum yakin kalau ia bisa ngalahin monster itu. Necromancer yang sangat kesal lalu bertanya mengenai identitas Jeonma dan mengapa ia bisa mengendalikan para monster itu. Aku sebenarnya tidak yakin, tapi mungkin alasannya karena aku luar biasa, kata Jeonma. Ucapan Jeonma itu tentu saja malah membuat iblis Necromancer semakin marah. Di sana iblis Necromancer itu menganggap kalau Jeonma sangat percaya diri. Namun kepercayaan diri itu akan hilang jika ia bertemu dengan pemimpin para iblis, seperti yang iblis Necromancer itu alami di kehidupan sebelumnya. Jika kau pikir aku adalah Necromancer biasa, maka kau membuat kesalahan besar, kata iblis tersebut. Alhasil mereka berdua pun akhirnya kembali bertarung. Jeonma ternyata sangat kewalahan karena gerakan Necromancer itu sama sekali nggak per pola dan sulit untuk ditebak.
Necromancer kemudian mengeluarkan sihir Dark Arrow untuk menyerang Jeonma. Tak hanya sampai di situ aja, iblis Necromancer juga gunain sihir tulang buat merangkap Jeonma. Dengan gunain tombak yang ia bawa, iblis itu berniat ngakhirin pertarungan ini. Tapi untungnya Jeonma berhasil selamat dari serangan tersebut. Jeonma baru ingat kalau iblis Necromancer itu sedang gunain langkah naga Yang Hyongbo milik Sekte Kunlun. Karena Jeonma sudah lama mati, jadi ia hampir melupakannya. Necromancer itu ngira meskipun Jeonma kebal terhadap serangan Dark Magic, tapi teknik yang ia gunakan bukan suatu yang bisa ditahan, dan menghindar adalah satu-satunya cara. Selain itu, iblis yang dikendalikan Jeonma tadi satu persatu juga sudah mulai dikalahkan. Necromancer berkata kalau ini adalah pertama kalinya ia bertarung dengan sangat serius. Meski begitu, Necromancer mengira kalau pertarungan mereka akan segera berakhir sebab Jeonma sudah tidak punya kekuatan buat berdiri. Jangan khawatir meski kau mati, aku pastikan untuk menggunakan tubuhmu dengan baik, ucap iblis Necromancer itu. Jeonma lalu berkata kalau ia memang tidak punya cukup kekuatan untuk mengalahkannya karena terlalu banyak perbedaan antara Necromancer dengan tubuh tidak berguna ini. Tapi bukan berarti ia tidak punya cara lain buat menangin pertarungan itu. Jeonma kemudian membuka baju armornya dan berniat buat ningkatin kekuatannya secara paksa. Namun cara itu ternyata sangatlah berbahaya karena bisa mengakibatkan Jeonma mendapatkan luka serius hingga membuatnya tewas. Jeonma berkata, seharusnya Necromancer merasa terhormat sebab ia akan melihat seni bela diri tertinggi di dunia ini. Meski begitu, iblis Necromancer rupanya malah nganggep Jeonma ini adalah orang yang bodoh. Ia pun kemudian bersiap untuk memberikan serangannya kepada Jeonma. Dengan menotok beberapa titik di tubuhnya, Jeonma pun membuka teknik Rift of Heaven. Aku tidak berencana berbicara dengan orang yang akan segera mati. Aku akan maju, ucap Jeonma. Jeonma berusaha buat ningkatin kekuatannya secara instan, tapi keputusannya itu bisa saja membuatnya tewas. Meski aku dapat menggunakan darah untuk menguatkan tubuh secara paksa, tampaknya 3 klon adalah batasku, kata Jeonma. Di sisi lain, Necromancer rupanya bertanya-tanya mengenai sihir itu. Sebenarnya Jeonma bisa membuat 12 klon tubuhnya, namun karena tubuh Li-Han masih sangat lemah saat ini, ia hanya bisa menciptakan 3 klon. Meski Jeonma tidak bisa menunjukkan potensi terbaik dari sihir itu, tapi dengan kekuatannya saat ini, ia sangat yakin udah bisa ngirim Necromancer ke neraka. Necromancer yang mendengar ucapan Jeonma ternyata jadi makin kesal nih. Ia ngerasa kalau Jeonma cuma sedang menipu dengan tubuh palsunya. Alhasil Necromancer pun melompat dan siap buat mukulin Jeonma. Si Necromancer ini kelihatan sangat terkejut saat tahu kalau Jeonma bisa menghindar dari serangannya. Jeonma pun tersenyum kecil dan berkata kalau ia udah ningkatin level tubuh ini. Jadi Necromancer gak bakalan bisa melukainya lagi. Tak lama kemudian, kedua klon Jeonma tiba-tiba megang tubuh Necromancer. Asalkan kau tahu, seni bela diri ini tidak menciptakan halusinasi. Semua itu nyata, kata Jeonma. Alhasil Jeonma pun berhasil ngasih pukulan ke tubuh Necromancer. Di saat yang sama, Necromancer juga bertanya-tanya nih mengenai gimana cara manusia seperti Jeonma bisa jadi sekuat ini. Sebelum melanjutin ceritanya, kita balik ke 140 tahun yang lalu, di mana saat itu tetua dari Sekte Kunlun yang bernama Jeong Myung udah berhasil dikalahkan oleh Raja Lis dan para pasukannya.
Di sana, Raja Lich kelihatan sangat terkejut dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh tetua Cheongmyung. Akibatnya, Raja Lich pun mengubah tetua Cheongmyung jadi pengikutnya. Setelah diubah jadi iblis, tetua Cheongmyung merasakan kekuatan yang luar biasa. Bahkan ia yang merupakan tetua fraksi Kunlun merasa sangat takjub. Tapi karena kekuatan itu, tetua Cheongmyung akhirnya kehilangan ingatannya dan menjadi boneka iblis yang mengambil nyawa banyak orang. Setelah 10 tahun berlalu, akhirnya Mephisto mengangkat kutukan dan memulihkan ingatannya. Meski begitu, akibat mana yang ada di dalam tubuhnya, tetua Cheongmyung pun diubah jadi necromancer dan dijadiin bawaan Mephisto. Selain itu, karena kekuatan yang ia miliki saat ini, tetua Cheongmyung jadi kehilangan rasa kemanusiaannya nih. Ia mutusin buat jadi penjaga Raja Lich yang setia. Karena kedatangan Chonma, ia jadi ngerasa gak terima dan gak nyangka dengan kekuatan yang diberikan Mephisto. Ia masih bisa dikalahkan sama manusia. Necromancer itu pun berniat buat gak boleh kalah dari makhluk rendahan seperti manusia. Mephisto, bajingan macam apa dia? Apa bajingan itu lebih kuat dari Raja Lich? Kata Chonma. Sontak perkataan itu membuat Necromancer sangat kaget karena ada manusia yang tahu nama raja mereka. Alhasil ia pun jadi sangat murka dan terus nyerang Chonma dengan amat sangat brutal. Sampai pada akhirnya Chonma berhasil megang kepala Necromancer dan berniat buat ngakhirin pertarungan ini. Necromancer ternyata berhasil ngasih serangan mematikan ke arah Chonma hingga buat dia gak sadarkan diri. Necromancer pun tertawa dengan sangat senang setelah membunuh Chonma. Hahaha, ini adalah kekuatan yang diberikan Mephisto padaku. Apa kau pikir kau bisa menang melawan kekuatan penghancur yang luar biasa ini? Kata Necromancer. Rupanya jurus itu adalah sihir pemisah tubuh dan jiwa yang sangat kuat. Namun kekuatan itu hanya bisa digunakan sekali dalam hidupnya. Necromancer kemudian berniat buat ciptain Death Knight baru dari tubuh Chonma. Dia nganggap kalau dengan tubuh dan skill yang dimiliki Chonma, ia bisa nyiptain pengikut yang sangat kuat. Namun tanpa disadari, Chonma ternyata berhasil selamat. Beruntung sekali, aku harusnya mati, tapi kebetulan ada 2 jiwa di dalam tubuhku, ucap Chonma. Alhasil Chonma akhirnya melayangkan sebuah pukulan keras Heavenly Demon Thousand Body Transformation Arts ke arah Necromancer. Sementara itu, Nam Gonghu akhirnya telah tersadar dari pingsannya. Jaeunbi pun segera bertanya mengenai keadaan Nam Gonghu. Nam Socheon menyuruh Nam Gonghu buat istirahat terlebih dahulu dan tidak banyak bergerak. Di sana juga terlihat Divine Barrier yang dipasang oleh Profesor Wolsan. Jaeunbi lalu menemui sang profesor untuk bertanya mengenai keadaannya. Profesor Wolsan berkata, kalau dalam 50 tahun terakhir, kejadian itu adalah pertama kalinya ini ia ngelihat kutukan iblis semacam ini. Profesor Wolsan menganggap kalau struktur Dugyeon ini sangat mencurigakan. Karena itu, untuk berjaga-jaga, sang profesor pun membawa alat sihir suci. Jika ia terlambat membuat barrier magic, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ia juga bisa mendorong keluar kutukan itu berkat bantuan teriakan amarah Jaeunbi. Di sana, Jaeunbi pun bertanya tentang sihir tersebut. Hasil Profesor Wolsan berkata kalau sihir itu adalah sihir 3 dimensi. Rupanya prediksi Lekwenter tentang Dugyeon itu ternyata salah. Lekwenter berkata kalau Dugyeon tersebut punya 3 level sihir.
Namun jumlah kutukan dalam jebakan ini bukan cuma 3, tapi bisa mencapai 6. Maksudnya adalah kemungkinan di dalam Dogeon itu ada seseorang yang menggunakan sihir untuk jadi kuat secara paksa. Mendengar ucapan tersebut, Jeonbi kemudian menitipkan helm pemberian Lekwenter dan berjalan keluar dari pelindung. Ia lalu mengeluarkan energi untuk melindungi tubuhnya. Tak berselang lama, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Kemudian Jeonbi pun memerintahkan Profesor Wolsan untuk mengangkat barirnya. Sontak sang profesor pun merasa sangat khawatir kalau tindakan itu akan membuat mereka dalam bahaya. Karena itu, Jeonbi pun berusaha buat ngiyakinin Profesor Wolsan. Alhasil mereka pun dibuat sangat terkejut ketika mengetahui kalau kutukan itu telah menghilang. Ia yakin kalau para Undead punya kebencian abadi kepada makhluk hidup. Tidak ada alasan bagi mereka buat nyudahin serangan ini. Jeonbi pun sangat curiga kalau penyebab kutukan itu menghilang adalah karena iblis yang membuatnya telah terbunuh. Alhasil Jeonbi pun segera pergi untuk memastikan apa yang ia pikirkan. Di sisi lain, Jeonma dan Hyeogaek telah berhasil keluar dari Dogeon tersebut. Di sana, ia pun berusaha membangunkan Hyeogaek yang masih belum sadarkan diri. Karena itu, Jeonma pun menendang kepala Hyeogaek hingga membuatnya terbangun. "Apa-apaan kau ini? Kau kan bisa melakukannya dengan lembut. Rasanya kepalaku mau meledak," kata Hyeogaek. Di saat yang sama, Hyeogaek juga baru sadar kalau mereka sudah ada di halaman penginapan. Ia sama sekali tidak yakin dan bertanya-tanya mengenai cara sang majikan bisa membawa mereka keluar dari Dogeon itu. Jeonma pun berkata kalau ia akan memberitahukan semuanya kepada Hyeogaek. Tapi Hyeogaek terlebih dahulu harus menyalakan api karena ia sudah sangat lapar.